Shalom saudara-saudara yang percaya pada Tuhan Yesus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa selalu menunjukkan kemurahan-Nya yang melimpah di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih telah melalui sepanjang hari ini dengan baik. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami melewati semuanya, baik suka maupun duka. Terima kasih ya Bapa. Sekarang sebelum kami beristirahat, kami mau memberikan waktu kami untuk bersatu, bersekutu denganmu. Berikanlah pengertian bagi kami akan rahasia kebenaran firman-Mu, agar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari Roma 13 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Roma 13 ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ada orang-orang yang berhenti ketika lampu pengaturan jalan menunjukkan warna merah, bukan karena lampu petunjuk merah, melainkan karena jalanan ramai dan ada polisi yang mengawasi. Tetapi kalau jalanan ramai dan tidak ada polisi yang mengawasi, maka ia melanggar lampu lalu lintas tersebut. Hati nurani orang seperti ini adalah hati nurani yang lemah atau tidak dewasa. Hati nuraninya tidak bisa berfungsi sebagai pengawas dalam dirinya. Hal ini sama dengan seorang kasir yang tidak mencuri karena diawasi oleh CCTV atau kamera pengawas yang memonitor pekerjaannya. Kalau tidak ada kamera monitor, maka ia akan mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Orang-orang seperti ini tidak menghargai hati nuraninya sampai hati nuraninya tidak mampu bersuara lagi. Dari ayat Alkitab yang kita baca, Tuhan menghendaki agar kita mendengar suara hati nurani dan menghargainya. Dengan demikian, hati nurani menjadi pengawas kehidupan lebih daripada kamera monitor atau polisi yang mengawasi. Jadi, seseorang tidak perlu dikontrol atau diawasi oleh pihak manapun, melainkan dikontrol oleh dirinya sendiri, yaitu lewat hati nuraninya. Hal ini sama dengan anak-anak yang belum dewasa yang perlu diawasi oleh orang tuanya. Apabila ia sudah dewasa, maka ia tidak perlu diawasi oleh orang tuanya, karena ia sudah bisa mengawasi dirinya sendiri. Ketika Paulus mengatakan bahwa jemaat harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan hanya pada waktu Paulus ada di tengah-tengah mereka, tetapi juga ketika ia tidak hadir. Artinya, agar dalam diri orang percaya ada hati nurani yang sudah mampu mencegah bila hendak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena pada pemimpin, tetapi dari kesadaran pribadi. Kadang-kadang pada waktu ujian, mahasiswa dibiarkan tidak diawasi untuk mengajar mereka memiliki kejujuran yang dibangun dari kesadaran sendiri. Hati nurani harus bisa menjadi suara Tuhan yang menunjukkan kesalahan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak berstandar kesucian Tuhan, maka hati nurani bersuara dengan nyaring. Untuk itu, hati nurani harus didewasakan, sehingga mampu memiliki standar kebenaran atau kesucian Tuhan. Hati nurani seharusnya menjadi pengawas dan pengontrol yang kita hargai,
sehingga akan menuntun kita kepada apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Orang yang hati nuraninya dewasa dan dihargai, maka ketika ia berbicara atau bersuara, ia bukan hanya menghindarkan diri dari melakukan kesalahan, tetapi juga bisa mencapai kesucian yang berstandar Tuhan sendiri. Hati nurani didewasakan lewat pengajaran kebenaran firman Tuhan yang memenuhi jiwa seseorang atau pembaharuan pikiran. Juga dibutuhkan keteladanan hidup yang membangun suatu ukuran kebenaran atau pengaruh dari lingkungan yang baik. Seperti misalnya di Singapura atau negara barat, mereka begitu tertib mematuhi peraturan lalu lintas atau pada waktu harus mengantri. Hal ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi penerus mereka. Karena dengan menyaksikan dan merasakan atmosfer ketertiban tersebut, maka terbangunlah ukuran norma dan kebiasaan yang baik. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk memperhatikan hati nurani kami, karena Engkau bisa memakai hati nurani kami sebagai pengawas dan pengontrol dalam hidup kami. Kami serahkan hati nurani kami untuk dipakai Roh Kudus sebagai sarana berkomunikasi dengan kami dan mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Setelah kami selesai bersatu teduh, kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memberkati kami dengan tidur nyenyak dilingkupi damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami. Juga lindungilah kami sepanjang malam dan jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Saat ini, bila ada di antara kami yang berkekurangan, kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberikan berkat bagi kami, dan bila ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa bagi Indonesia. Berkatilah Indonesia. Pulihkanlah keadaan Indonesia. Lindungilah Indonesia dari serangan wabah penyakit menular apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.